Apakah kaki Anda seperti ini? Atau seperti ini? Jika iya, silakan tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas hallux valgus atau bunion, yaitu kelainan pada kaki. Tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum Anda menonton video ini lebih lanjut, saya mau kasih ilustrasi gambar di sini. Apakah kaki Anda seperti ini? Atau seperti ini? Jika iya, silakan tonton video ini sampai selesai. Nanti di bagian belakangnya saya akan memberikan solusinya. Oke, jadi bentuk gambar kaki seperti itu disebut dengan bunion atau hallux valgus, ya. Nah, pengertiannya adalah di mana ketika ibu jari sedikit demi sedikit akan terdorong ke arah keluar sehingga menekan jari nomor 2 dan seterusnya, ya. Dan kalau dalam jangka panjang tidak segera diperbaiki, ini akan mengakibatkan jari ibu jari dan jari keduanya akan tumpang tindih seperti gambar tadi. Mengapa bunion ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa bunion ini bisa terjadi karena sebagian besar karena genetik. Dan untuk teori seperti itu saya kurang setuju. Boleh dong tidak setuju dengan teorinya, dan saya akan memberikan alasannya kenapa. Jadi buat Anda semua yang punya anak kecil di rumah, coba cek kakinya. Apakah jempolnya terdorong ke arah luar? Tentu tidak kan? Jadi sebenarnya pada saat lahir semua bentuk kaki anak itu akan seperti ini. Semua bentuk kaki bayi akan seperti ini. Jadi apa penyebabnya? Misalnya kalau ada yang mengatakan seperti ini. Iya, ibu saya kakinya seperti itu. Saya juga seperti itu dan adik perempuan saya juga seperti itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Seorang anak cenderung akan mengikuti orang tuanya. Contoh, seseorang yang lahir dan besar di keluarga di Surabaya. Tentu saja cara bicaranya walaupun menggunakan bahasa Indonesia, logatnya akan berbeda dong dengan orang yang lahir di keluarga di Sulawesi dengan orang tuanya yang menggunakan logat Sulawesi. Pasti akan berbeda walaupun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Itu pun akan berlaku dengan cara mereka berjalan, kemudian cara mereka makan, cara mereka berkomunikasi, bahkan sampai cara memilih sepatu. Nah, apalagi tren sekarang di televisi, di media sosial, di media-media, ya platform manapun yang menyajikan fashion wanita. Nah, sekarang tren sepatu dengan hak tinggi, kemudian ujungnya meruncing atau menyempit di bagian ujung. Ini adalah tren saat ini yang dimana kalau wanita menggunakan sepatu tersebut akan terlihat lebih cantik, terlihat lebih tinggi. Padahal sepatu tersebut tidak baik untuk kesehatan kaki sebenarnya. Dan bukan cuma kaki. Untuk hak tinggi ini bisa, kalau Anda pakai jangka panjang, Anda pakai terus-terusan, ini bisa mengalami Anda sakit pinggang, ya. Kemudian nyeri pada lutut. Itu kompensasi yang terjadi. Nah, apa hubungannya sepatu dengan bentuk kaki? Jadi gini, sebelum saya jelaskan yang untuk bunion ini, saya mau ceritakan dulu tentang tradisi di China pada zaman dulu. Jadi di negara Cina pada zaman dulu, wanita-wanita yang dianggap seksi, dianggap terhormat, dianggap terpandang kalau memiliki bentuk kaki yang kecil, ya. Jadi dengan menggunakan sepatu yang kecil tadi, dipaksa dari waktu mereka masih usia kecil, masih usia dini, akhirnya bentuk kaki mereka akan terpola seperti sepatu yang mereka gunakan. Nah, kemudian contoh lagi di suku Kayen di Myanmar. Di sana ada kepercayaan bahwa ibu mereka adalah naga. Jadi untuk memperingati atau mengingat ibu mereka, mereka memanjangkan leher mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa tradisinya kalau leher jenjang atau leher yang panjang, itu mereka akan terlihat lebih cantik dan lebih terpandang. Jadi digunakanlah cincin yang bertumpuk-tumpuk di leher mereka. Akhirnya leher mereka akan lebih panjang daripada leher pada umumnya. Di mana secara normal leher tidak akan sepanjang itu. Jadi penggunaan aksesoris, baik itu cincin atau sepatu ataupun aksesoris lainnya akan mempengaruhi bentuk anatomi kita, ya. Nah, kita kembali ke bunion. Jadi penggunaan sepatu yang runcing akan mempengaruhi bentuk kaki kita. Lalu penjelasan berikutnya, penyebab berikutnya. Mungkin ada yang bertanya nih, saya laki-laki, saya tidak menggunakan sepatu hak tinggi, saya tidak menggunakan sepatu yang runcing pada ujungnya, tapi kenapa saya mengalami bunion? Nah, atau hallux valgus tadi. Penjelasannya adalah penyebab lain selain menggunakan sepatu atau aksesoris yang menekan ujung kaki Anda adalah karena terjadi gangguan mobilisasi pada pergelangan kaki atau kita sebut dengan imobilisasi tadi, ataupun terjadi pada gangguan tubuh bagian lainnya yang menyebabkan tumpuan pada kaki berada di titik, jadi titik beratnya berada di jempol tadi. Akhirnya lama-kelamaan dengan cara berjalan dengan tumpuan yang salah tadi, harusnya kan kaki dibagi rata nih tumpuannya.
tumpuan di kaki dibagi rata. Tapi karena ada gangguan mobilisasi misalnya di pergelangan kaki, karena cedera sebelumnya, atau karena bagian tubuh yang lain yang menyebabkan Anda berjalan dengan tumpuan titik berat berada di jempol, akhirnya lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan anatomi pada kaki. Nah, contohnya pada mereka yang mengalami flat foot atau kaki yang datar. Kalau mau lihat, silakan taruh kaki Anda di atas lantai dengan tidak menggunakan alas kaki. Apakah ada bagian yang melengkung di telapak kaki atau rata? Jadi bagian melengkung atau arc tadi sebenarnya berfungsi untuk membuat keseimbangan tubuh kita lebih terjaga atau kestabilan kaki kita lebih terjaga. Nah, pada mereka yang flat foot, titik beratnya akan berubah, bukan tersebar rata lagi, tapi ke arah di daerah dekat jempol. Kemudian mereka yang mengalami misalnya stroke. Nah, saya punya pasien ya. Di sini saya akan memberikan gambarnya. Jadi ini saya sudah minta izin ke pasien saya untuk foto kakinya. Jadi pada pasien saya yang kena stroke ini sudah mengalami stroke sekitar 11 tahun, terus datang ke tempat praktek saya, dan saya lihat kakinya. Untuk kaki yang sehat, itu jempolnya, ibu jarinya lurus-lurus saja, jadi normal. Sedangkan kakinya yang sakit, yang lemah, kan kita tahu stroke terserang di satu sisi ya, baik itu ekstremitas atas di tangan ataupun di ekstremitas bawah kaki. Untuk kaki yang lemah, tentu saja cara berjalannya akan beda, dia akan nyeret, jadi tidak bisa jalan normal, akhirnya terbentuk bunion tadi. Nah, ini gambarnya. Nah, kelihatan tekanannya di sana. Kenapa? Karena di bagian bawah kakinya, sayang sekali saya tidak foto untuk bagian telapaknya. Di sana ada kapalan, karena titik beratnya banyak di sana. Sekarang saya akan memberikan solusinya. Yang pertama, tentu saja Anda harus memperhatikan sepatu pada saat Anda beli sepatu. Atau sepatu yang sekarang Anda lihat. Kalau tidak sesuai dengan kaki Anda, segera diganti. Ya, itu yang pertama. Jadi cara beli sepatu adalah Anda cek balik sepatunya, kemudian Anda pastikan pada saat menggunakan sepatu tersebut, jari Anda tidak terdorong. Ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan alat seperti ini. Jadi alat ini tujuannya supaya memberikan jarak antara jari-jari kaki Anda. Kemudian yang ketiga adalah latihan. Nah, di sini saya sudah rangkum latihannya. Yang pertama adalah ankle rotation. Jadi buat Anda yang punya permasalahan di ankle di pergelangan kaki, Anda bisa lakukan latihan ini. Jadi ini juga untuk memperkuat kaki Anda. Jadi buat gerakan melingkar dengan pergelangan kaki sebagai pusat lingkaran. Jadi Anda mengisolasi kaki bagian bawah, kemudian Anda mencoba menggambar lingkaran lengkap dengan jari-jari kaki Anda searah jarum jam. Jadi searah jarum jam 10 kali, kemudian berlawanan arah jarum jam 10 kali. Nah, biasanya hal ini sulit dilakukan untuk pertama kali. Ya, itu wajar. Dan Anda bisa lakukan ini terus. Kalau kaki Anda kram, segera hentikan dulu, kemudian istirahatkan, bisa lanjut lagi. Kemudian latihan yang kedua yang saya rekomendasikan adalah Anda bisa menggunakan bola tenis. Ya. Jadi, letakkan bola tenis pada lengkungan telapak kaki tadi. Kemudian Anda gerakan. Jadi seperti di video ini. Latihan ini juga saya rekomendasikan buat Anda semua yang mengalami flat foot. Ya. Oke, kemudian latihan ketiga yang saya rekomendasikan buat Anda bisa lakukan di rumah. Jadi ambil kursi, posisi duduk seperti ini. Kemudian Anda tidak menggunakan alas kaki. Jadi seluruh kaki Anda letakkan di atas lantai. Lalu angkat keempat jarinya. Jadi selain jempol, jadi jempol tetap di lantai, lalu angkat keempat jarinya. Ya, lakukan itu sekitar 20-30 kali. Dan ini biasanya sulit dilakukan juga pada saat pertama kali. Latihan ini gunanya untuk memperkuat otot bagian depan. Jadi otot tibialis anterior kalau kita sebut, itu di dekat tulang kering. Kemudian latihan yang keempat yang saya rekomendasikan adalah sebaliknya. Kalau tadi jempolnya yang nempel di lantai, keempat jari yang diangkat, sekarang terbalik, keempat jari nempel di lantai, jempolnya yang diangkat. Ya, lakukan juga sekitar 20-30 kali. Kalau Anda mengalami kram, silakan istirahat dulu. Segera hentikan, istirahat dulu. Ya. Lalu latihan yang kelima yang saya rekomendasikan adalah lakukan gerakan calf raise. Kalau bahasa Indonesianya jinjit. Ya. Jadi Anda melakukan jinjit. Kalau usahakan tumpuan titik berat tubuh jangan cuma terfokus di jempol, tapi bagi rata di semua jari pada saat Anda jinjit. Lakukan sekitar 20-30 kali. Ya. Kemudian latihan selanjutnya, jinjit seperti jinjit juga, tapi bentuk kakinya kalau jinjit normal kan seperti ini, lurus. Dibuat seperti ini. Ya, sama lakukan 20-30 kali. Terus yang terakhir, Anda bisa lakukan massage atau pijat ringan. Kemudian pada jempol yang terdorong tadi, Anda bisa lakukan pemijatan dengan arah yang berlawanan. Jadi seperti di reposisi, lakukan dengan gentle ya, jangan terlalu keras. Kalau sudah rasa sakit sekali, berhenti ya. Jadi Anda bisa lakukan pemijatan itu.
Nah, itu untuk mereposisi kembali kaki Anda. Oke Sobat Sehat, jadi itu semua adalah solusinya ya. Saya review kembali. Yang pertama, pilihlah sepatu yang sesuai dengan kaki Anda. Jangan terlalu sempit, jangan pilih yang high heel atau ujungnya meruncing. Mungkin bolehlah sesekali Anda pakai untuk misalnya ada acara atau pesta, tapi tidak disarankan untuk sepatu harian Anda. Apalagi yang Anda bekerja 8 jam, Anda menggunakan sepatu seperti itu, ya kalau bisa diganti. Dan kecenderungan untuk anak-anak sekarang yang saya perhatikan, tren high heel sudah mulai berkurang dan anak-anak sekarang lebih suka menggunakan sneakers. Saya tidak tahu apa itu betul. Silahkan komen di bawah, Anda tim high heel atau sneakers atau yang lainnya, sepatu kets misalnya. Oke, kemudian solusi yang kedua adalah Anda bisa menggunakan alat yang tadi seperti ini, ya. Jadi ini tujuannya untuk membuat jarak pada jari-jari kaki Anda. Dan yang ketiga, latihan yang saya sudah sebutkan tadi. Semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua, bisa nambah pengetahuan. Mungkin buat Anda yang kakinya normal-normal saja bisa nambah pengetahuan, dan silakan share pada teman-teman Anda yang mengalami kaki seperti ini atau pada keluarga Anda yang mengalami bunion. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.